Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sebenarnya begitu ya. Kenapa sih ya si Denny Indrayana ini lalu kemudian tahu terhadap situasi dan kondisi bangsa kita begitu kan? Kok tiba-tiba ya Kapolri tindak tegas pembocor hasil putusan MK ke Denny Indrayana. Ada apa begitu kan? Ini sangat menarik begitu kan ya. Dan bahkan Pak Mahfud MD mengatakan ya akan segera begitu ya ditindaklanjuti dan disuruh periksa si Denny Indrayana begitu. Kenapa begitu kan? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kapolri tindak tegas membocor hasil putusan MK ke Denny Indrayana ya. Berarti benar dong MK makin udang-udangan. Ada apa begitu ya? Bentar-bentar. Jadi yang dibilang Denny Indrayana itu memang hasil putusan MK. Jadi keputusannya udah ada dan sesuai dengan yang dibocorkannya Denny. Lantas apa yang terjadi begitu? Denny akan segera diperiksa katanya begitu ya. Kalau Denny ditindak dengan tuduhan pembocoran hasil putusan MK, artinya benar itu yang dibilang Denny. Berarti musyawarah hakim bocor atau memang sudah disetting putusan seperti itu. Bisa saja seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan kondisi politik hari ini begitu ya. Karena analisis si Denny itu tajam sekali begitu ya. Kritik terus kepada pemerintah mungkin ya akhirnya seperti itu begitu ya. Ini berarti benar dong kalau sudah ketahuan tetap mau diperlakukan gak itu keputusannya ini. Biar indeks demokrasi. Kalau sudah tahu kenapa begitu ya. Ya inilah kan bukan masalah taktik perang dan sebagainya begitu kan. Ini masalah soal Indonesia itu sendiri begitu. Gimana kelanjutan 349 tem padahal sudah heboh loh. Ya itu juga begitu ya. Kenapa jadi ribet ya? Ya dapat bocoran juga mau bermain curang. Giliran begini cepet banget, pesan kerodok ya pedas langsung antar depan pintu dan ya ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Yang 349 triliun kemana aja begitu ya. Ini kan seharusnya diperiksa juga begitu ya biar tidak muncul spekulasi begitu. Kalau dianggap bocor berarti info benar dong, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya ini berarti benar dong hasil MK wele-wele, untung Pak Denny Indrayana berani mengungkap hasil MK sebelumnya ya. Ini ya tetapi begini, artinya begini, jadi persoalan politik hari ini itu terkait dengan siapa yang membocorkannya atau apa begitu kan. Tetapi kalau sudah bocor misalnya dengan putusan itu kan tidak menjadi masalah juga begitu kan ya. Walaupun ada undang-undang misalnya tidak boleh membocorkan itu kan, masyarakat kan harus tahu sih di situ begitu ya. Bahkan ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya kepada Pak Mahfud, kepada MK dan sebagainya begitu ya. Ya pada hakikatnya kata Pak Bud sama aja, mau tertutup mau terbuka sama aja katanya begitu ya. Tetapi kalau tertutup gampang sekali, yang punya uang bisa saja di situ begitu. Ini mari bergandengan tangan. Wah bahagia sekali ya, Denny Indrayana manusia berintegritas sangat tinggi di muka bumi. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan ini dugaan dokumen penyelidikan KPK bocor dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi hasilnya gimana begitu ya? Tapi kok nggak ada hasilnya sama sekali begitu. Kenapa ketika ada putusan ini Denny Indrayana tahu terhadap situasi dan kondisinya, malah ada yang melaporkan begitu. Ada apa begitu ya? Bahkan berarti benar dong info Denny ya, yang merusak demokrasi di lindungan, yang membela demokrasi justru yang dibunuh ya. Aneh Pak, perlu rakyat mengadili, betul begitu ya. Kalau seperti ini wah bisa kacau begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Kapolri tindak tegas ya pembocor hasil putusan MK ke Denny ya, ke Denny Indrayana. Ada apa begitu ya? Kok tiba-tiba si Denny akan tindak tegas begitu ya? Mari kita baca ini. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan akan melakukan rapat terkait pembocoran ya, kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi MK yang akan memutuskan sistem proporsional tertutup pada pemilu di 2024 mendatang. Hal tersebut ya diungkap oleh Listio Sigit usai bicara rapat koordinasi Rakornas ya, sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu di 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Tentunya kami ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas, ujar Listio Sigit kepada wartawan di Jakarta. Bahkan ya, Kapolri memastikan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika dalam pembocoran putusan MK tersebut terdapat unsur pidana. Tentunya kalau kemudian ya ada peristiwa pidana dalamnya, tentu kita akan mengambil langkah lebih lanjut, katanya begitu ya. Dan bahkan Kapolri juga menyebutkan persiapan langkah-langkah dalam pengusutan soal pembocoran ya putusan MK itu juga sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM ya, yaitu Pak Mahfud MD. Bahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemungkinan ya sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, katanya begitu ya. Tetapi ada apa begitu kan, kok masalah tahu situasi dan kondisi selalu kemudian dibocorkan kepada masyarakat begitu ya, lalu kemudian ada sesuatu yang disembunyikan begitu ya, seolah-olah beginilah bangsa kita begitu, padahal ya Denny Indrayana itu ya menyelamatkan bangsa kita, kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau dengan adanya profesional tertutup begitu menjadi terbuka atau terbuka menjadi tertutup begitu kan, sama kata Pak Mahfud ya beda, apa sama aja begitu. Tapi menurut rakyat biasa ya berbeda begitu kan. Dimana hak rakyat punya popularitas tinggi begitu kan ya. Nanti kalau ya ketua partainya kong kali kong ada apa, bisa saja itu terjadi. Itu yang tidak begitu diinginkan begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam ya Mahfud MD ya meminta aparat kepolisian yang memeriksa Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ya ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Hal itu disampaikan Mahfud MD menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup ya atau coblos partai. Ya, artinya ini kan muncul spekulasi sekarang begitu ya, karena pada hakikatnya tahulah bagaimana kondisi bangsa kita itu sendiri begitu ya. Jadi persoalannya adalah bahwa kalau memang bocor lalu kemudian ditindak di situ begitu, lalu kemudian disampaikan kepada masyarakat, kan masyarakat sudah tahu begitu ya. Jadi inilah yang kemudian kenapa sih ada sesuatu yang memang disembunyikan dalam hal ini begitu kan. Mungkin orang-orang Denny Indrayana di MK mungkin banyak di situ begitu kan. Siapapun mereka pasti kan ya tahu dalam situasinya begitu. Info dari Denny ini jadi perbedaan buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tidak jadi spekulasi dan mengandung fitnah, kata Pak Mahfud melalui akun Twitter pribadinya Muhammad Mahfud MD. Bahkan Mahfud mengingatkan putusan MK ya sedianya tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Mahfud menekankan bahwa putusan MK tersebut menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka, jelas Mahfud MD. Bahkan Mahfud yang pernah menjabat sebagai ketua MK bahkan mengaku tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis selama menjabat. Mahfud juga mendesak MK dapat menyelidiki sumber informasi yang didapat Denny Indrayana tersebut. Saya ya mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat ya, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan ya sebagai vonis resmi. Maka ya MK harus selidiki sumber informasi, pungkas Mahfud MD. Sekarang ya kok apa-apa semuanya dipasrahkan kepada Pak Mahfud MD begitu ya. Ketika Pak Mahfud MD mengatakan semuanya akan kena, karena ya tergantung Menko Polhukam kan di bawahnya semua begitu ya. Jadi saya rasa ya sangat menarik juga kalau kita lihat begitu ya, apakah yang jujur ini selama ini siapa begitu ya. Wallahu alam. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.